Iya, eh, jadi kita harapkan dengan eh, kita sudah terakreditasi unggul ini, kita mempunyai kesempatan untuk bisa memberikan kelulusan dari peserta didik ini akan lebih Ya, tepat waktu karena kita ya, mempunyai standar yang ketat. Yang kedua, kita sudah mempunyai dengan keunggulan ini kita sudah mempunyai ya, kepercayaan dari masyarakat. Kita harapkan ini sudah tinggi kepada Universitas Batam sehingga masyarakat di Batam ini akan mempercayakan FK Batam ini untuk tempat pendidikan keluarganya atau anak-anaknya. Akan segera terbit Majalah Kampus Indonesia edisi pertama, November 2024. Berisi beberapa profil kampus yang telah mencapai akreditasi unggul. Pendapat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang baru. Juga profil 44 fakultas kedokteran dengan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan majalah, dapat menghubungi salah satu kontak yang tertera dalam video. di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan wawancara untuk mendokumentasikan 44 fakultas kedokteran di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Wawancara ini selain akan kita tayangkan secara digital, juga akan kita tayangkan, kita muat melalui majalah Kampus Indonesia dan akan kami bukukan. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan eh, Dokter Dokter Fahrul Zamal, spesialis anestesi kelihatannya. Dan beliau adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Batam. Apa kabar, Dok? Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dr. Fahrul Jamal lahir di Seligi, Aceh, 10 Mei 1961, kemudian menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran USU sampai spesialis 2 konsultan intensif care di Fakultas Kedokteran UI, kemudian pernah berkarir di bidang akademis di jurusan anestesiologi Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala, pernah menjadi dekan di Fakultas Kedokteran Unaya, kemudian menjadi Direktur RSUD Dr. Zainul Abidin, kemudian juga Direktur Rumah Sakit Hajah Bunda Halimah Batam. Nah, saat ini menjadi Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Batam. Dok, mungkin supaya lebih jelas walaupun singkat, bisa diceritakan perjalanan karir sampai sekarang menjadi Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Batam. Silakan, Dok. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya eh, adalah Dr. Fakhrul Jamal, spesialis anestesi, konsultan intensif care. KIC itu konsultan intensif care. Ya, Eh, Baik, ini kira-kira setelah selesai pendidikan dokter di FK USU tahun 86, saya kembali ke Unsia, Universitas Syah Kuala, hmm.
untuk menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Unsia. Pada saat awalnya saya di Departemen Patologi Anatomi dan Fisiologi. Setelah mengabdi beberapa tahun, kira-kira 3-4 tahun, kemudian melanjutkan pendidikan anestesi dan terapi intensif di FKUI, kemudian tamat kira-kira tahun 95. Kemudian setelah itu kembali ke Universitas Syahkuala kembali, dan mulai saat itu saya aktif bekerja di Rumah Sakit Pendidikan Utama dari Fakultas Hmm. Kedokteran Unsia, yaitu Rumah Sakit Zainul Abidin. Kemudian dalam kesehariannya setelah pulang spesialisasi, saya mengurus bidang Departemen Anestesi, kemudian juga pada tahun 2004 saya pernah dipercayakan menjadi wakil dekan di FK Unsianya sendiri. Kemudian setelah itu pada tahun 2014 kalau nggak salah, sebelum menjadi direktur, saya dipercayakan menjadi wakil direktur bidang pelayanan dari Rumah Sakit Zainal Abidin. Kemudian 2016 sampai 2019 itu menjadi direktur di Rumah Sakit Zainal Abidin. Kemudian pada tahun 2019 setelah selesai di rumah sakit, saya diminta oleh Ketua Yayasan Abulia Tama untuk menjadi dekan di Fakultas Kedokteran Abulia Tama. Kemudian setelah Hmm. itu, eh, setelah selesai di Abulia Tama, pada tahun 2024, ini tahun ini, awal tahun ini, saya diminta lagi oleh Pak Rusli Bintang, yaitu Yayasan Abulia Tama juga, untuk mengurusin Fakultas Kedokteran Universitas Batam. Eh, Ya. dan sampai sekarang saya membantu di Fakultas Kedokteran Batam, sekaligus juga membantu di Rumah Sakit Pendidikan Utama dari Fakultas Kedokteran Batam, Ya. yaitu Rumah Sakit Hajah Bunda Halimah. Saya Ya. pikir ini singkat. Baik. Ya. Ya, Dok. Jadi Universitas Batam itu di bawah Yayasan Abdul Yatama, Dok. Ya, sebenarnya pemiliknya yang sama, cuma namanya berbeda. Gria Husada, Oh, Yayasan Gria iya, Husada. iya. Ya. Iya. Namun Baik. pemiliknya tetap Kalau Sri Bintang. ya, kalau Universitas apa? Ya, ya Bulu Tama tadi itu ada di mana, Dok? Di Aceh, di Banda Aceh. Oh, iya, iya, iya. Jadi dokter pindah ke Batam karena itu ya jaringannya tadi ya. Ya, ya, dia punya jaringan di Baik. Batam. Iya. Segera terbit. Majalah Politik Indonesia edisi ketiga bulan November 2024. Membahas harapan dan tantangan Kabinet Merah Putih yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo dalam menghadapi permasalahan selama 5 tahun ke depan. Serta membahas beberapa kinerja dari DPR RI yang terpilih untuk periode ini. Informasi dan pemesanan majalah bisa menghubungi langsung nomor atau email yang terdapat dalam video. Nah, dokter ini dikenal sebagai apa ya, tokoh atau dokter yang mengembangkan anestesiologi di Aceh. Nah, apakah ini juga akan dibawa ketika pindah ke Batam? Oh iya, baik. Jadi eh, saya pulang ke Aceh sebagai dokter anestesi itu kira-kira tahun 95. Sebelum Ya, 95 ini, tidak ada satupun ya, dokter ya, anestesi yang menetap di Aceh. Yang ada adalah ya. dokter-dokter pada saat itu kalau nggak salah wajib kerja sarjana spesialis, Hmm, itu yang ya, didatangkan dari seluruh Indonesia, baik itu dari Jakarta, ada yang dari Bandung, ada ya. yang dari Semarang, Hmm, macam-macam, yang ya, ya. mereka cuma berada beberapa saat di
Rumah Sakit Zainul Abidin. Padahal Rumah Sakit Zainul Abidin adalah rumah sakit rujukan utama dari Ya. Provinsi Aceh dan sebagai Ya. rumah sakit pendidikan dari dari Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala atau USK. Jadi setelah tahun 95 saya pulang ke sana, mulai Ya. eh, mengambil alih tugas-tugas yang berat ini. Pada saat itu saya masih sendiri dan bekerja apa istilahnya ya siang malam dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada penderita yang membutuhkan pelayanan anestesi. Juga pada saat itu saya mengambil alih program pendidikan di Departemen Anestesi untuk Universitas Syah Kuala. Sebelumnya pendidikan anestesi ini dibantu oleh teman-teman kita yang dari USU Hmm. Medan. Kemudian setelah itu, kira-kira beberapa tahun kemudian, kira-kira tahun 2000, 2003 kalau nggak salah, itu kita membangun juga selain pelayanan anestesi, juga pelayanan intensive care di Ya. apa namanya di eh, Rumah Sakit Zainul Abidin. Kemudian eh, setelah kita ada beberapa orang dokter anestesi yang baru pulang yang memang juga staf pengajar dari Fakultas Kedokteran USK, kemudian ada juga staf dari Rumah Sakit Zainal Abidin sendiri, sudah ada berapa 5 orang, 6 orang, baru kita mempersiapkan program studi anestesi. Kalau nggak salah pada tahun Hmm. 2005 kita mempersiapkan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran UI. Jadi pada saat itu kita masih belum mandiri, masih istilahnya hybrid. Sebahagian dari Ya. pendidikan eh, anak didik spesialis ini itu dikerjakan di Aceh, sebagiannya nanti kegiatannya di UI. Sampai Hmm. saat ini pendidikan anestesi di FK Unsyah sudah menghasilkan beberapa lulusan, kalau nggak salah sudah lebih dari 15 eh, 15 atau 16 Ya. lulusan dari FK Unsyahnya. Dan dengan bermodalkan pengalaman itu, Ya. saya berada saat ini di Batam. Diharapkan Ya. apalagi Fakultas Kedokteran Uniba ini sudah akreditasi unggul, tentunya Ya. sudah memungkinkan untuk dipersiapkan menjadi menambah program-program studi spesialis. Ya. Dan kita harapkan nanti ini akan kita kembangkan dalam waktu singkat. Saat ini sedang kita persiapkan ada 4 program studi Ya. spesialis yang akan kita siapkan. Iya, sebelum cerita tentang rencana pembukaan BPDS, mungkin bisa diceritakan mungkin sekilas sejarah Fakultas Kedokteran Batam. Kalau tidak salah, sekarang masih satu-satunya Fakultas Kedokteran di Kepulauan Kepri dan kalau tidak salah juga merupakan salah satu andalan dari Universitas Fakultas andalan dari Universitas Batam sendiri. Nah, mungkin bisa diceritakan kondisi Fakultas Kedokteran Universitas Batam ini seperti apa, Dok? Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin bahwa yang pertama dibangun oleh Pak Rusli Bintang melalui Yayasan Gria Husadanya, yaitu Universitas Batam. Ini merupakan Ya. universitas swasta pertama yang ada di Batam. Kemudian ini dibangun kalau nggak salah tahun 2000 kalau nggak salah ya, tahun 2000. Kemudian pada tahun 2008 baru eh, Universitas Batam mencoba mempersiapkan satu fakultas ilmu kesehatan. Ya. Fakultas ilmu kesehatan ini yang di dalamnya ada beberapa
prodi, termasuk prodi keperawatan, prodi Ya. kebidanan, psikologi, dan termasuk juga prodi fakultas kedokteran. Ya. Di 2008 itu kira-kira ya. Kemudian eh, pada tahun 2012 FKIK ini terakreditasi sebagai akreditasi C. Kemudian pada tahun 2017 baru Fakultas Kedokteran ini terpisah dia dengan prodi-prodi Hmm. ilmu kesehatan, ya, terpisah melalui ilmu kesehatan, kebidanan, keperawatan, Ya. dan psikologi menjadi satu fakultas tersendiri, yaitu Fakultas Ilmu Kesehatan. Kemudian di Fakultas Kedokteran sendiri cuma tinggal dua prodi, yaitu prodi sarjana Ya. kedokteran sama prodi profesi. Kemudian setelah berpisah ini tahun 2022 pada akreditasi kemarin, alhamdulillah kita mendapatkan satu nilai akreditasi paripurna, itu akreditasi Ya. unggul, dan setelah itu kita ini terus merencanakan pengembangan program-program studi yang Ya. lainnya. Baik. Nah, sekarang sudah mendapat akreditasi unggul. Mungkin nanti diceritakan rencana pembukaan prodi baru termasuk PPDS, tapi sebelumnya mohon diceritakan student body-nya, Dok. Artinya seperti apa sekarang jumlah mahasiswa dari program studi yang sudah ada itu, mungkin juga cerita tentang kesiapan para pengajarnya, kemudian sampai kalau mungkin tentang alumninya. Monggo silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak bahwa mengenai eh, student body dari Fakultas Kedokteran, yang Ya. pertama dengan akreditasi unggul ini kita sudah mendapat satu predikat bahwa kita mempunyai SDM yang cukup Hmm. mumpuni, kemudian Ya. ditambah dengan fasiliti, baik fasilitas eh, ngajar mengajar dan fasilitas Hmm. laboratorium sudah cukup memadai. Kemudian juga fasilitas tempat praktek anak didik, yaitu rumah sakit, kita sudah mempunyai rumah sakit sendiri, yaitu Rumah Sakit Hajah Bunda Halimah. Ini merupakan rumah sakit di bawah Yayasan eh, Gria Husada juga. Ya. Kemudian sampai saat ini kita eh, mempunyai alumni lebih dari 800-an orang, sudah lebih dari Ya. 800-an orang, di mana alumni-alumni kita ini sudah bekerja di semua tempat pelayanan kesehatan, baik itu di pegawai negeri sipil, ada yang masuk ke Ya. polisi, kemudian ada juga yang masuk di pegawai-pegawai negeri swasta. Kemudian para alumni ini juga banyak sekarang ini yang sudah menyelesaikan program magisternya, juga ada beberapa yang sudah mengambil spesialisasi, dan ada juga yang sedang akan mengambil spesialisasi. Ya. Dan sampai saat ini kita mempunyai staf pengajar lebih kurang ada lebih dari eh, lima 58 orang, ada staf Ya. pengajar aktif kita, ditambah dengan staf pengajar tidak tetap kita, yaitu staf pengajar dari Rumah Sakit Bunda Halimah, yaitu lebih kurang 20 orang. Kemudian kita saat ini sedang eh, mengurusin ada lebih kurang kira-kira eh, 600 atau 700-an, ya, 700-an mahasiswa yang sedang berjalan,
ada 500-an ada di program S1-nya, kemudian Hmm. ada 200-an lebih di program sedang berjalan di program profesi. Saya pikir ini mengenai Ya, studi bodinya di ya, Fakultas Kedokteran Batam. ya. Baik. Dan sekarang yang rencana pembukaan PPDS itu untuk bidang apa saja, Dok? Oke, baik. Seperti saya sampaikan tadi bahwa akreditasi unggul Fakultas Kedokteran itu Ya, dimungkinkan untuk mempersiapkan beberapa prodi tambahan, khususnya untuk prodi spesialis. Kita merencanakan 4 dalam waktu singkat. ya, Ini sedang dipersiapkan, mungkin akan apa namanya, akan disampaikan ke Lempetekes, yaitu pertama adalah program studi spesialis anestesi hmm, dan perawatan ya, intensif. Kemudian program spesialis bedah, kemudian program spesialis obstetrik ginekologi atau OBGYN, kebidanan dan ya, kandungan, dan yang terakhir program spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Kenapa hmm, 4 ini kita bangun? Oleh karena menurut kita sudah melihat bahwa ya, tenaga tenaga kesehatan profesi di anestesi di Batam ini sudah cukup lumayan. Sudah ada lebih dari 30 orang, kemudian dengan bermacam-macam subspesialis, kemudian juga spesialis bedah sudah cukup, hampir semua subspesialis ada di Batam. Kemudian spesialis obstetrik ginekologi juga kita melihat sudah hampir semua subspesialis ada di Batam, dan ini memungkinkan syarat-syarat ini memungkinkan bagi kita untuk mengusulkan program studi spesialis. Apalagi kita ketahui di Kepulauan Batam adalah daerah ya, Batam ini dan Kepri ini merupakan daerah hmm, kepulauan, dan ya, ini membuat para dokter ini sulit untuk bisa datang ke daerah-daerah tersebut. Oleh karena itu, kita ya, ingin membangun suatu program studi yang nantinya akan bisa menyelesaikan masalah-masalah ya, kekurangan dokter spesialis yang ada di daerah Batam dan Kepulauan Riau. Saya pikir ya, demikian. Akan segera terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi mengenai profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. ya. Baik, Dok. Eh, Memang salah satu hambatan untuk pencukupan dokter spesialis itu adalah penempatan atau pemerataannya. Jadi kalau di Batam ada, mungkin dari apa wilayah-wilayah terdekat akan lebih lebih mudah untuk masuk, termasuk dari Kalimantan atau mungkin Sumatera. Apakah persiapannya eh, itu sebenarnya yang juga disiapkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Batam, Dok? Iya, eh, jadi kita harapkan dengan eh, kita sudah terakreditasi unggul ini, kita mempunyai kesempatan untuk bisa memberikan kelulusan dari peserta didik ini akan lebih Ya, tepat waktu, karena kita ya, mempunyai standar yang ketat. Yang kedua, kita sudah mempunyai, dengan keunggulan ini kita sudah mempunyai ya, kepercayaan dari masyarakat. Kita harapkan ini sudah tinggi kepada Universitas Batam, sehingga masyarakat di Batam ini akan eh, mempercayakan FK Batam ini untuk tempat pendidikan keluarganya atau anak-anaknya. Yang ketiga adalah kita sudah melihat kepulauan ini adalah
eh, kita akan memberikan kesempatan yang banyak, yang tinggi kepada masyarakat di kepulauan ini untuk mengirimkan mahasiswanya kepada kita untuk kita didik, dan nantinya kita harapkan nanti akan mengisi lagi kekurangan tenaga yang ada di kepulauan-kepulauan tersebut. Apalagi Ya, di samping beasiswa-beasiswa yang ada di pemerintah setempat, juga kita dari Yayasan Gria Husada juga ya, Pak Rusli Bintang akan mempersiapkan juga beberapa program beasiswa untuk anak didik, baik itu untuk program dokter, sarjana S1 maupun untuk nantinya dipersiapkan untuk program spesialisasi. Kita harapkan niat beliau ini bisa ya, kita lahirkan. ya. Dok, Batam dekat dengan Singapura dan dengan Malaysia, Ya, yang seringkali orang Indonesia ini menginginkan layanan kesehatan di dua negara itu. Nah, apa yang bisa dipelajari supaya layanan itu bisa dicukupkan dengan di Indonesia? ya, tentunya yang pertama harus diberikan satu pelayanan yang berkualitas. Ya, Pelayanan yang berkualitas itu dihasilkan dari dokter-dokter yang dihasilkan dari fakultas ya, kedokteran yang berkualitas. Yang kedua adalah tidak tidak bisa kita pungkiri, pelayanan itu adalah servis. Di servis itu ya, artinya bisa memberikan satu pelayanan yang manusiawi. Jadi kita tidak boleh menganggap pasien itu adalah orang yang membutuhkan kita, tapi kita harus lihat hmm, bahwa pasien adalah kita. Kita harus ya, memberikan pelayanan yang terbaik seperti hendaknya kita dilayani. Dan itulah konsep. Mungkin kalau kita lihat ke Malaysia, ya, ke Singapura, apa yang diberikan oleh teman-teman di sana itu sebenarnya dari segi knowledge-nya, pengalaman, pengetahuan dan pengalaman klinisnya tidak jauh berbeda dengan apa yang kita hmm, kerjakan. Namun mereka sangat menghargai eh, pasiennya itu melebihi dari keluarganya sendiri. Mulai sejak datang dari ya, airport atau di pelabuhan itu dijemput, kemudian dilayani, diantarkan ke tempat pendaftaran, ke poliklinik pun mereka diawasin sehingga merasa ya, pasien itu tersanjung, seperti hmm, dihargai, seperti ya semua kita ingin kita dihargai selayaknya, dan itulah ya, kualitas itu yang akan kita perbaiki, dan kita harapkan nanti eh, rumah sakit yang ada di Batam ini akan hmm, bisa mengambil alih peran yang diberikan oleh Singapura dan Malaysia, ya. dan kita harapkan teman-teman yang ada di daerah Batam yang selama ini nyebrang tidak perlu nyebrang lagi, cukup di Batam dan bisa mendapatkan Ya, pelayanan yang sama. Terima kasih. Saya ya. pikir itu. Baik, ya, baik dok. Nah, apa kekhususan dari Fakultas Kedokteran Universitas Batam? Ini saya lihat beberapa fakultas kedokteran mempunyai bidang-bidang yang menjadi apa ya, titik perhatian kira-kira semacam itu. Ya, dari persiapan akreditasi ini kita sudah Ya, mempersiapkan Fakultas Kedokteran Batam mempunyai keunggulan atau kekhasannya adalah eh, menjadi fakultas kedokteran yang eh, lebih berkutat atau lebih banyak berkecimpung ya. di bidang occupation, jadi medical Oh, oh, occupation. Jadi kenapa ini muncul? Oleh karena kita ketahui bahwa di Batam dan sekitarnya itu adalah pulau yang ditempati oleh seribuan apa namanya industri.
Jadi Oh, karena itu maka industri-industri ini memerlukan tenaga-tenaga kesehatan yang terampil untuk ya, masalah-masalah kesehatan kerjanya. ya, Oleh karena itulah ya, kita eh, melahirkan suatu kekhususan peserta didik kita adalah ya, sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian bidang occupation dan ya, kepada mahasiswa tersebut tidak hanya mendapatkan pengalaman keilmuan tentang apa namanya tentang occupation medis tapi juga peserta didik kita mempersiapkan ada hospital sorry eh, laboratorium dan kita memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mengikuti program pelatihan Hypercase yang nantinya hmm, peserta didik kita ini mempunyai dua sertifikat. Yang pertama adalah sertifikat kompetisi, yang kedua adalah mempunyai sertifikat sebagai dokter Hypercase yang nantinya dia sudah bisa membantu di kalau dia ingin bertugas di perusahaan atau di pabrik-pabrik dia sudah bisa bertugas di sana. Jadi itu khususannya. Namun dalam iya. persiapan Jadi, ya iya, namun persiapan berikutnya kita rencanakan selain occupation pada tahun 2025 ini dalam iya, rangka menyongsong program-program studi spesialis baru ini kita akan iya, mengembangkan juga kekhususan tambahan yaitu emergency medicine untuk eh, hmm, eh, program-program spesialis baru kita. iya. Baik, Dok. Jadi spesialisasinya atau kekhususannya adalah mempersiapkan dokter-dokter kesehatan Kerja, kerja atau ya, apa occupation medicine. kedokteran industri gitu kira-kira Dok ya. Ya, occupation medicine. Ya, occupation medicine ya. Baik. Nah, terakhir Dok, ini sekarang sudah unggul, lalu ke depan apa yang masih menjadi mimpi-mimpi dari Fakultas Kedokteran Universitas Batam? Oke, tentunya yang pertama sekali adalah mempertahankan apa yang sudah ada di tangan kita sekarang. Sekarang kita Ya, sebagai Fakultas Kedokteran swasta mungkin ya, belum begitu banyak yang mendapat akreditasi unggul. Kemudian selanjutnya setelah kita ini harus kita pertahankan. Yang kedua adalah tentunya kita akan mengembangkan program studi seperti tadi disampaikan empat program studi itu dan nanti kalau ini berkembang, ini bisa jalan, kita akan lanjutkan dengan program studi lainnya. Kemudian berikutnya adalah kita juga akan mengembangkan pusat-pusat penelitian. Ya. Tentunya ya, tidak bisa dipungkiri bahwa Tridharma perguruan tinggi itu harus tidak hanya pendidikan dan pengabdian, tapi juga harus ada pusat penelitian yang cukup bagus. Dan untuk itu kita juga sudah mempersiapkan satu jurnal kedokteran sekarang, hmm, yaitu sudah terakreditasi SINTA. Dalam waktu singkat kita sudah sedang mempersiapkan untuk akreditasi eh, Scopus ya, mudah-mudahan ya, sedang dalam persiapan ke sana. Kemudian juga kita eh, mengharapkan dosen-dosen kita ini kita akan mempersiapkan dengan pelayanan pendidikan kelanjutannya, baik itu seminar ya, maupun workshop-workshop, baik itu yang diadakan di Batam ya, maupun yang diadakan di tempat lain. Saya pikir itu dari ya. kita. Baik. Terima kasih sekali Dr. Fakhrul Jamal, spesialis anestesi KIC, Dekan Fakultas Universitas Batam. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Sekali lagi, selamat bekerja, selamat berjuang, sukses. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi khusus. Terima kasih Jokowi Ma'ruf Amin dan selamat bertugas Prabowo Gibran. Berisi pendapat dan testimoni mengenai pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dari berbagai tokoh, serta harapan untuk pemerintahan Prabowo Gibran dalam memimpin Indonesia ke depan. Untuk informasi dan pemesanan Majalah Politik Indonesia, dapat menghubungi nomor yang tertera dalam video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi